nyiur melambai di sepanjang pantai. Nyiur muda. Itu adalah degan. Gimana? Pilmu sudah kamu tenggak belum? Atau, itu nasi lemakmu sudah kamu tenggak? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan istilah Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat video yang ini. Dan kemudian kepada teman-teman yang baru mampir juga di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kosakata Maledes, teman-teman juga bisa melihat di video yang ini. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, saya ingin membacakan satu komentar dari warganet Maledes yang seringkali ajaib itu. Jujur ya, ketika saya membaca komentar dari warganet Maledes itu, saya nggak ngerti dia ini maksudnya apa. Karena cara dia menyusun kalimat itu nggak ngerti saya. Ini orang ini pernah belajar membuat kalimat yang lengkap dan bisa dimengerti atau enggak begitu. Dia menuliskan apa? Salam Indonesia bahagia guru sub. Sini murid-murid net Indonesia ingin belajar wahai guru. Lu maksudnya apa sih ini? Saya pusing ya membaca tulisan-tulisan dari warganet Maledes yang nggak tahu mana subjeknya mana, predikatnya mana, keterangan objeknya mana gitu. Akhirnya ya udah saya balas, lu habis nenggak bensin berapa liter? Dan salah satu warganet Indonesia menuliskan, emang ada kosakata nenggak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Kata pertama yang ingin kita bicarakan adalah tenggak. Tenggak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu langsung mempunyai kosakata turunan menenggak. Didefinisikan meneguk air langsung dari botolnya. Jadi menenggak itu meminum sesuatu langsung dari botolnya. Misalkan kita punya botol merek apa? Anggaplah saya sebutkan aja ya, merek Coca-Cola gitu ya. Terus kita langsung buka botolnya, langsung kita minum. Nah, itu disebut menenggak. Jadi kita tidak menuangkan dari botolnya itu ke gelas atau ke cangkir begitu ya. Jadi langsung diminum dari botolnya. Itu yang disebut dengan menenggak. Nah, apakah ada kosakata tenggak atau menenggak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Apa definisinya? Meneguk air, obat, dan lain-lain. Menelan makanan atau pil. Nah, ini jadi aneh ya. Jadi kalau kalian ingin mengatakan kamu sudah menelan makanan kamu atau kamu sudah menelan pil kamu, jadi kamu bisa mengatakan kamu sudah menenggak makanan kamu sudah menenggak pil kamu. Atau ketika kamu ingin meneguk air atau obat, kamu bisa mengatakan kamu sudah menenggak obatmu. Serius ini kalian ya. Nah, apakah kosakata menenggak ini dimengerti secara luas oleh warganet Maledes? Enggak lah. Karena kan katanya warganet Maledes itu Islamnya bagus gitu ya. Jadi mereka punya adab, punya etika, tidak mungkin minum langsung dari botolnya begitu ya. Jadi karena itu mereka membuat definisi yang berbeda. Menenggak itu maksudnya menelan makanan, menelan pil. Jadi gimana? Pilmu sudah kamu tenggak belum? Atau itu nasi lemakmu sudah kamu tenggak? Kosakata kedua, degan, buah kelapa muda.
Dan di sana tertulis dengan sangat jelas itu adalah bahasa Jawa dan mempunyai bentuk yang tidak baku duegan. Ya. Apakah ada kosakata degan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan didefinisikan apa? Nyiur muda. Waktu terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Bulan indah permai dengan pemandangan, nyiur melambai di sepanjang pantai. Nyiur muda. Itu adalah degan. Dan dituliskan itu adalah kosakata bahasa Jawa. Bahasa yang menurut warganet Maledes ini digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Jadi bayangkan, selain kalian mumet, selain kalian ngising, kemanten, bahkan kalian minum degan juga harus dilakukan di Jamban. Mengapa? Karena degan itu bahasa Jawa, dan bahasa Jawa itu digunakan di Maledes untuk pergi berak ke Jamban. Ya. Nah, kosakata berikutnya ini sebenarnya sangat umum ya, sangat umum dalam hal saya melihat bahwa banyak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, bahkan dalam aplikasinya sehari-hari, itu ngaco begitu mereka sudah memberikan imbuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai standar baku untuk menerapkan imbuhan dan memberikan makna dari imbuhan itu sendiri. Saya ingin mengambil satu kosakata yang ada imbuhannya. Kosakata itu adalah tambahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tambahan itu adalah yang ditambahkan, yang dibubuhkan, lampiran, susulan, pelengkap, imbuh, tokok, ekstra. Dan seperti kalau kita dalam dunia olahraga, maka kita ada mengenal yang namanya tambahan waktu. Jadi kalau misalkan kita main sepak bola gitu, kan waktu yang normal itu 90 menit. Kemudian ketika pertandingan selama waktu normal itu 90 menit, kemudian ada pemain yang cedera, sehingga kan permainannya dihentikan sementara. Dan akumulasi penghentian sementara permainan sepak bola dalam waktu 90 menit itu, maka ditambahkanlah waktunya menjadi tambahan waktu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris namanya injury time. Waktu untuk mengkompensasi karena ada pemain-pemain yang cedera dalam waktu normal itu 90 menit. Nah kalau di Maledes, injury time itu disebutkan masa kecederaan. Siapa yang cedera? Waktu. Nah, mari kita lihat sekarang definisi tambahan menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Teman-teman bisa membaca sendiri. Menurut teman-teman, sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kembali lagi kepada kita bercerita tentang tambahan waktu, berarti waktu itu sudah dialokasikan kepada permainan itu 90 menit, kemudian waktunya ditambah. Ya, berarti waktu itu sudah ada sebelumnya. Setuju? Setuju. Jadi nggak mungkin dong kita mengatakan, oh ini tambahan waktu, tapi sebenarnya kamu nggak memberi waktu sebelumnya. Jadi itu bukan tambahan dong ya. Mengapa saya ingin membahas kosakata tambahan ini? Karena saya mendapat kiriman paket kopi gitu ya. Nama paket kopi itu adalah Oriental Kopi. Nah, menurut saya ini juga salah gitu. Karena kalau kita berbicara tentang dalam bahasa Maledes, yang katanya bahasa Melayu itu, harusnya kopi oriental. Betul? Kalaupun ingin menuliskan orientalnya duluan, maka harusnya dituliskan Oriental Coffee. Jadi kalau ingin menuliskan dalam bahasa Melayu Maledes, seharusnya kopi oriental. Seperti kalau kita berbicara kopi kelotok, kopi nongko, jadi yang dituliskan kopinya dulu di depan. Kalau misalkan kita ingin menuliskan dalam bahasa Inggris, ya udah, nongko coffee, kelotok coffee, betul? Itu dalam bahasa Inggris. Ya udahlah itu urusan merek dagang mereka. Jadi mereka menuliskan Oriental Coffee. Yang menurut saya itu salah. Harusnya Oriental Coffee.
Di dalam paket yang dikirimkan oleh teman saya itu, saya melihat ada tulisan dalam bahasa Inggris. Tulisannya adalah no sugar added. Artinya apa? Tidak ditambahkan gula. Nah, itu kalau kita ingin menerjemahkan kalimat pasif tersebut. Karena itu jelas-jelas itu adalah kalimat pasif. Karena added. Added itu kan berarti ditambah. No sugar added. Jadi tidak ditambahkan gula. Ya, maksudnya berarti ya tidak ada gula gitu. Ketika saya membaca apa yang tertulis dalam bahasa Malaides, itu saya kaget dan ngakak. Dan bahkan ketika saya merasakan kopinya, itu saya bisa mengkonfirmasi bahwa apa yang ditulis dalam bahasa Malaides ini tidak tepat. Mengapa? Dituliskan dalam bahasa Malaides itu tiada gula tambahan. Jadi terjemahan bahasa Malaides untuk kalimat no sugar added, tidak ditambahkan gula, itu dalam bahasa Malaides dituliskan tidak ada gula tambahan. Tiada gula tambahan. Nah, kembali lagi, ketika kita berbicara tadi tentang tambahan waktu atau waktu tambahan. Tambahan waktu, waktu tambahan. Artinya apa? Waktunya itu sudah ada sebelumnya. Nah, kembali lagi ke terjemahan dari bahasa Malaides yang berasal dari bahasa Inggris. No sugar added. Yang dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan tidak ditambahkan gula. Jadi memang itu tidak ada gula, tidak ditambahkan gula, ya kan? Berarti ketiadaan gula. Betul? Kalau kita melihat apa yang tertulis dalam bahasa Malaides itu jadi rancu. Mengapa? Tiada gula tambahan. Berarti sebenarnya gulanya sudah ada, tapi mungkin porsinya hanya mungkin ya 10 gram gulanya. Ya, artinya apa? Gulanya sudah ada sebelumnya, tapi tidak ada tambahan gulanya lagi. Jadi kalau misalkan 10 gram, ya udah nggak ditambahkan jadi 15 gram. Konsepnya sama dengan tambahan waktu tadi, atau waktu tambahan tadi. Waktunya sudah ada, 90 menit, kemudian ditambahkan lagi, misalkan 5 menit, 10 menit, karena ada yang cedera dalam waktu normal 90 menit tadi. Karena itu disebutkan tambahan waktu atau waktu tambahan. Nah, kembali lagi. Gula tambahan, tambahan gula. Berarti artinya apa? Cara orang berpikir normal akan melihat bahwa, oh, berarti sebenarnya kopi ini sudah ada gulanya, tapi tidak ada tambahan porsi gula selain yang sudah dituliskan. Jadi kalau 10 gram, ya udah 10 gram aja. Nggak ada tambahan gula, jadi 15 gram. Begitu kan ya? Nah, ketika saya mencoba kopi itu memang pahit. Nggak ada gulanya. Jadi, yang dituliskan dalam bahasa Inggris itu sudah benar. No sugar added. Tidak ditambahkan gula. Tapi apa yang dituliskan dalam bahasa Malaides itu salah. Tiada gula tambahan. Berbicara tentang paket kopi, saya juga menerima paket kopi. Paket kopi itu tulisannya itu adalah Tenom Coffee. Nah, ini betul. Dia menulis dalam pola bahasa Inggris. Kalau ingin dituliskan dalam bahasa Melayu Malaides atau bahasa Indonesia, maka dituliskannya kopi tenom. Kembali lagi ke oriental kopi tadi. Itu artinya kopi oriental. Kalaupun ingin meletakkan orientalnya di depan, maka oriental coffee. Ayo, warganet Malaides ngerti nggak? Katanya jago bahasa Inggris. Nah, hal yang menarik adalah, teman-teman, ketika saya membaca tulisannya Java Mandeling. Oh my God. Kopi Java Mandeling. Kita tahu, di Sumatera ada nama satu kabupaten namanya Mandailing Natal. Mandailing Natal, ya. Dan Mandailing Natal itu adalah ada salah satu kota kecilnya namanya Kota Nopan. Dan Kota Nopan itu adalah tempat lahirnya salah seorang jenderal besar Indonesia. Jenderal besar Abdul Haris Nasution. Ya. Jadi beliau dilahirkan di Kota Nopan. Nah, artinya apa, teman-teman? Bahwa Mandailing itu adalah tulisan yang benar. Mandeling itu salah. Mengapa dituliskan Mandeling? Karena orang Barat
Belanda atau Inggris itu nggak bisa mengucapkan diftong itu. Mandailing itu mereka nggak bisa menuliskannya. Jadi mereka menuliskan jadi mandeling. Dan kesalahan itu kebawa-bawa sehingga mereka mengatakan bahwa ini kopi mandeling. Padahal di Indonesia mana ada kopi mandeling? Yang ada kopi mandailing. Nah, yang lebih parahnya lagi di dalam paket kopi ini tertulis kopi Jawa mandeling. Pertama, mandelingnya itu udah salah, tapi ya udahlah itu udah karena orang barat itu susah banget ya mengubah lidahnya, yang nggak ada itu mandeling, yang ada mandailing. Oke, itu udah salah. Tapi lu kok bisa gabungin sih Jawa sama mandailing? Kopi Jawa. Oke, lu ingin mengatakan kopi dicampur gitu ya. Kopi dari Jawa dengan Mandailing gitu maksudnya. Jadi bukan single origin gitu. Jadi bukan asal yang sama. Oke, nggak ada masalah. Emang menurut lu kopi Jawa itu hanya satu aja? Enggak. Kopi Jawa, mulai dari Jawa Barat, ada Malabar. Dari Jawa Tengah, ada Temanggung. Jawa Timur, ada kopi Dampit. Jawa yang mana? Atau lu sebenarnya mau jual Mandailingnya? Gitu ya. Hal-hal yang seperti ini, itu warganet Maledes tuh nggak ngerti apa-apa. Tapi, laganya kayak ngerti semuanya. Gitu. Makanya paling enak nih nampol-nampolin warganet Maledes yang sok tahu gitu. Ngertinya sedikit, koar-koarnya paling gede gitu. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Menyala Indonesia, dadah! Macam mana idea Bapak? Tak sangka otak Bapak bergeliga. Otak penipu. Ada.